Mana yang menyebabkan ban itu lebih mudah pecah, tekanan terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kalau dari aku kan aku nontonnya kontennya Mas Fitra terus. Ya, bisa. Jadi ikut Mas Fitra aja. Kalau nanti ada apa-apa sama bannya salah suaminya. Iya, kan salah suaminya. Kenapa kok kamu nggak cek mobilnya? Diistirahatkan itu maksudnya di parkir ya, bukan di parkir terus bannya dilepas ditidurin gitu. Kan itu 8.000 member, kalau janjian mau sarapan bareng susah cari restorannya 8.000. Repot Om. Hai DriveMate, hari ini aku Tasa Saputri sebagai host dari podcast Dunlop. Hari ini kedatangan tamu-tamu spesial di sini. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu kali ya dari Mas Fitra. Halo DriveMate, saya Fitra Eri. Saya adalah jurnalis, reviewer mobil dan juga pembalap nasional. Oke, lanjut di sini ada dari Innova Community juga. Iya. Halo DriveMate, saya Siska, saya Ketua Harian Innova Community Pusat. Oke. Saya Ardian dari Innova Community. Sama-sama dari Innova Community berarti Iya, ya. betul, Mbak. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai perawatan mobil Mas dan Mbak. Jadi di Indo ini kan biasanya yang paling concern tuh biasanya perawatan mobil paling gampang kan biasanya tune up pasti ya paling ini ya. Tapi boleh ceritain gak sih pengalaman hari-hari gitu berkendara, perawatan-perawatan yang paling penting dilakukan sejauh ini apa sih? Boleh dimulai dari siapa dulu, monggo. Mbak Siska kali ya, boleh ya? Boleh Mbak. Mungkin kalau dari saya untuk perawatan sehari-hari yang simpel-simpel aja ya. Karena untuk yang lebih detail itu biasanya dilakukan oleh Om Ardian. Kalau saya sih perawatan rutinnya terutama untuk sebelum berangkat paling kita pengecekan untuk oli, air-air yang ada di mobil, air wiper, segala macam radiator. Terus untuk untuk eksteriornya juga kita biasanya ngecek untuk ke ban. Tapi biasanya ban kalau saya sih secara sekilas aja ya, tidak secara detail. Itu sih kalau dari saya. Aku belum nanya nih ya, Innova Community-nya ini tuh seperti apa ya? Tapi ceritain dikit dulu deh mengenai komunitasnya ya. Boleh Mbak. Mungkin saya bicara mengenai Innova Community sendiri itu apa? Innova Community sendiri adalah suatu komunitas pengguna, pemilik dan pemerhati mobil Toyota Kijang Innova. Di mana untuk membernya sendiri kami dari pengguna yang Innova dari pertama kali 2004-2005 sampai dengan yang Zenix sekarang ini. Untuk saat ini juga Innova Community sudah mempunyai 36 chapter baik di Indonesia maupun di ASEAN ya. Terus untuk membernya sendiri sekarang kita sudah mendekati di 8.000. 8.000. Iya, betul. Oke, tapi yang Mbak Siska pakai sendiri Innovanya yang mana nih? Saya saat ini masih menggunakan Innova diesel yang GNKI ya. GNKI itu singkatan dari Grand New Kijang Innova tahun 2011. Jadinya itu yang pertama kali waktu itu GNKI keluar. Iya, oke. Gimana Mas? Kalau Mas sendiri Innovanya yang mana nih? Sama sih, Sama. yang Innova Diesel juga 2011. Innova Diesel juga 2011. Itu yang paling terbilang paling badak nggak tuh yang 2011 tuh ya? Paling oke performanya. Yang sebelum, kalau secara performa sih mungkin yang Reborn lebih oke. Reborn lebih oke. Tapi mungkin untuk durability sih mungkin yang mesin yang KD ya lebih oke lah. Dan Oke. itu Innova itu kan yang 2011 tuh masih yang generasi 1 Innova awalnya Ya, kan betul. ya. Itu pertama kalinya juga saya ingat Kijang itu jadi bagian dari IMV ya. Iya. Betul, sangat Jadi dia betul. satu platform Keluarganya dengan IMV. Fortuner, satu platform juga dengan Hilux. Cuman itu 8.000 member, kalau janjian mau sarapan bareng susah cari restorannya 8.000. Repot Om. Seperti kemarin terakhir di Jogja Jogja. kan, itu total ada 600 mobil ya. Oh ya, saya hadir kayaknya Hadir, ya. iya. Jogja ya. Oh, ternyata Mas Fitra Sama- ikutan juga ya. Iya, Enggak, iya, sama waktu itu. Mas Dek Farel ya. Oh, Farel, iya, iya, datang ke iya, sana. betul. Oke, balik lagi Iya. ke pertanyaan seputar perawatan tadi. Kalau Mas Fitra gimana nih Mas Fitra? Ya, Hari-harinya? jadi mobil zaman sekarang tuh lebih mudah untuk perawatan sehari-harinya dibandingkan mobil zaman dulu.
Dulu ketika mobil itu masih mekanikal semuanya, belum pakai teknologi komputer, kita harus cek oli itu, kita tarik dipsticknya, kita lihat. Terus habis itu air radiator, air wiper, itu kita lihat satu-satu. Nah, kalau di mobil sekarang itu semua lebih mudah karena ada peringatannya. Kalau misalnya kurang, tekanan oli kurang, dia keluar peringatannya. Dan air wiper juga keluar peringatannya di beberapa mobil. Jadi untuk mobil-mobil yang masih manual, kalau misalnya saya bukan manual transmisi ya, tapi maksudnya masih manual sistemnya, itu biasanya pasti saya lakukan pengecekan secara manual, fluidnya, kemudian bannya, lampu itu kadang-kadang yang kita nggak sadar lampu itu mati dan itu membahayakan. Tapi kalau buat mobil-mobil baru itu lebih simpel karena yang fluid itu semua ada peringatannya, jadi saya tinggal pemeriksaan fisik mobil, lampu, ban itu penting sekali. Dan ketika secara fisik dari luar oke, saya tinggal nyalakan mobil, habis itu lihat peringatannya ada yang nyala apa enggak. Kalau peringatannya nggak ada yang nyala, kita good to go. Enak kalau ada yang ngingetin ya. Iya kan ada. ada. Kalau mobilnya gitu ya. ngingetin sih Robot-robot itu kan kita beli buat ngingetin kita. Untuk mempermudah ya. bener. Kalau Mas Ardian sendiri gimana nih Mas? Ya sebenarnya sama kayak Om Fitra. Jadi lebih banyak memanfaatkan panel indikator di dashboard. Ya. Cuma beberapa kayak misalkan ban, kan mobil saya kan ada beberapa yang memang nggak pakai TPMS. Yes. Jadi ya mesti dicek secara fisiknya seperti apa. Kalau pakai TPMS enak sih, udah tinggal lihat indikator TPMS-nya. Terus saya sih biasanya lebih fokus ke ban sama rem sih. Ban sama rem ya. Kalau bannya udah oke, remnya paling nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada kotor atau apa, ya bisa jalan sih. Lainnya sih nanti biasanya saya weekly saya periksa rutin. Tapi kalau yang daily, yang tiap hari ya paling ban sama rem. Oke, ini kalau ngomongin soal ban nih, banyak banget yang masih suka menyepelekan masalah ban nih, Mas Fitra nih. Itu tuh kira-kira kenapa ya orang-orang tuh kayak kurang concern gitu terhadap, padahal ban tuh penting loh. Banyak juga kan yang bannya udah tua banget tapi masih pede aja ya jalan jauh tiap hari kerja pakai mobil itu gitu. Ya karena bukan hanya penting, ban itu satu-satunya dari ribuan komponen yang ada di mobil, dia satu-satunya yang menapak ke aspal. Dia satu-satunya yang memastikan mobil itu tidak tergelincir, ya ban itu. Karena dia satu-satunya yang napak, dan dari ban yang besar itu, yang napak paling nggak lebih besar dari telapak tangan kita gitu ya. Nah, cuman kenapa banyak orang cuek sama ban gitu ya, karena dia pikir masih oke-oke aja kok, masih gelinding, mobilnya masih jalan gitu kan. Dan mungkin beberapa orang berpikir bahwa memeriksakan ban atau mengganti ban itu menyita waktu dan juga harganya juga mungkin dipikir wah lumayan mahal gitu ya, dibanding sekedar cuma ngisi bensin atau ngisi air gitu ya. Jadi cenderung untuk dimaksimalkan sampai itu rusak baru diganti. Padahal ban yang kita rasakan dia masih normal-normal saja menjalankan mobil, tapi kalau sudah menyimpan kerusakan-kerusakan awal di saat yang tidak terduga, itu bisa menyebabkan kecelakaan yang bahkan bisa fatal. Bahkan sebagian besar kecelakaan di tol selain karena kurang perhatian pengemudi, itu salah satu faktor eksternal dari kendaraan itu. Faktor internal dari kendaraan itu adalah malfungsi dari ban meletus, ban kurang tekanan. Nah, jadi memang orang cenderung untuk menyepelekan ban karena ya mobil masih terasa baik-baik saja, tapi sebenarnya ban harus dicermati lebih dari itu karena dia yang sangat berperan penting menentukan kenyamanan dan keselamatan kita di jalan. Jadi selama belum kenapa-napa kayaknya nggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Kalau menurut Mas Ardian sama Mbak Siska gimana tuh mengenai menyepelekan soal ban lah nih, padahal sebenarnya kan ban nih perannya penting sekali ya. Betul. Untuk berkendara. Bagaimana tuh? Ya itu sih masih banyak yang nggak aware ya, terutama tentang penggunaan ban. Kalau kita lihat juga di jalan itu ban udah tipis, udah botak ya Om ya, itu ya udah masih bisa dipakai gelinding, aja, bisa gelinding. Masih pede aja ngebut kadang ya. Betul. Terus juga udah tahu kondisi bannya nggak bagus, tapi nyetirnya pasti seruntulan gitu kan. Kalau misalkan ban kondisi udah nggak bagus, dia tahu diri, nyetirnya juga menyesuaikan, mungkin masih
masih oke lah. Jadi kalau bannya bagus boleh seruntulan lagi. Jangan juga. Sebenarnya nggak boleh. Terus juga masih banyak yang menggunakan ban-ban bekas yang udah di retreading, udah di vulkanisir dengan baik sih masih oke lah gitu kan. Tapi ini yang cuma ditebelin itunya gitu kan, dan kayaknya masih baik yang menormalisasi penggunaan ban-ban kayak gitu tuh kayaknya ya itu masih banyak yang nggak aware sih tentang keselamatan terutama penggunaan ban. Mungkin karena mereka belum pernah merasakan batunya gara-gara ban mereka jadi betul. celaka ya. Mungkin kalau celaka sendiri ya Derita Ya dia udahlah gitu ya. gitu kan. Kalau merugikan orang Kalau lain yang ya, lain soalnya betul. Kalau Mbak Iya. Siska gimana Mbak Siska? Sering yang saya dengar itu dari member kami sendiri juga ya. Itu jadi mereka mobil jarang dipakai. Terus bannya itu sebenarnya menurut mereka itu masih bagus tuh Om Fitra. Tapi mereka pada bilang masih rambutnya masih bagus gitu loh. Tapi sebenarnya itu tadi ada yang bilang bahwa dalam tanda kutip bannya sebenarnya ini sudah kadaluarsa loh gitu loh. Dan tidak aware dengan kondisi seperti itu. Sebenarnya dia sudah istilahnya apa ya, rata-rata getas ya Mas ya. Getas dan tapi mereka mikirnya masih oke. Karena itu tadi karena rambutnya itu masih panjang-panjang seperti itu. Jadi dicuekin padahal sebenarnya itu dengan mereka kadang seruntulan tadi berkecepatan tinggi di jalan sebenarnya sangat bahaya. Saya rasa sih kalau teman-teman yang nggak terlalu aware itu biasanya sih ladies ya, ibu-ibu. Bener sih, bener. Soalnya Ibu-ibu. kalau cewek ibu-ibu yang penting mobilnya nyala, bannya masih bulat ya. iya pokoknya utuh, mobilnya enak, langsung jalan aja. Kalau nanti ada apa-apa sama bannya salah suaminya. Iya kan salah suaminya. Kenapa kok kamu nggak cek mobilnya? Bukan curhat. Oh ini nggak curhat ya Bukan, Mas ya? nggak boleh curhat kan. Nggak pernah kejadian berarti ya? Nggak pernah, Oh, saya nggak oke, pernah. sama Mas Fitra berarti aman terus mobil di rumah. Sayang kalau kamu nonton bukan kamu kok. Oke, lanjut lagi. Kalau tanda-tanda awal kayak sebenarnya ini udah jadi sebuah peringatan kalau ban ini tuh harusnya udah nggak layak pakai gitu. Harusnya ban ini tuh udah kayaknya udah bahaya deh gitu. Menurut Mbak Siska, tanda-tanda awalnya ban yang seperti apa sih yang udah mulai mesti diganti gitu? Kalau secara umum sih mungkin botak ya, sudah botak, terus retak-retak, terus sama kalau misalnya dipakai terkadang kita kurang angin atau apa, biasanya setirnya berat. Itu yang saya rasakan seperti itu. Terus kebetulan mobil saya dulu nggak ada TPMS-nya, jadinya terkadang ngerasainnya seperti itu. Misalnya ban depan dan ban belakang atau apa ada yang kempes, itu rasanya berat aja. Itu Udah sih yang berasa awamnya. Ya kalau untuk yang detail saya sih mungkin kurang bisa merasakan ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Tapi Mas Siska juga udah lumayan banyak tahunya ya. Jarang-jarang ibu-ibu yang sangat mengerti sampai lebih detail ya. Iya detail Iya. soal ban apalagi ya. Soalnya kan biasanya ban tadi tuh aku bilang sering banget nggak jadi perhatian nomor 1 gitu ya. Betul. Bahkan misalnya ya mungkin karena saya ikut komunitas juga ya, jadinya saya juga belajar di situ juga. Bahkan saya bisa mengganti ban juga belajar waktu memang dari teman-teman Innova Community sendiri sih pernah kejadian di mana sedang nyetir sendiri, terus ban kempes, ternyata sobek itu kan. Jadi saya pemikirannya waktu itu kan udah yang penting cari cari SPBU yang bisa saya isi kenceng, jalan lagi kenceng. Tapi setelah itu sudah sampai apartemen, ganti ban kan, yang datang ternyata ibu-ibu waktu itu, ibu-ibu yang bisa nambah ban di situ. Saya perhatikan, akhirnya saya belajar di situ. Paling enggak ya, ibu-ibu yang bisa ngerjain yang untuk datang bannya ya. Betul, dari situ penasaran, ya udah yang penting bisa aja. Tapi sekarang sering perginya kan kadang juga nyetir sendiri keluar kota segala macam, paling enggak sudah punya dasar ya. Jadi nggak Gitu. ngerepotin keluarga Nggak lagi ngerepotin, kalau iya. bukan ban. Termasuk ibu-ibu mandiri. Ibu-ibu mandiri. Kalau Mas Ardian gimana Mas? Tanda-tanda awal mengenai ban yang sudah tidak layak nih. Basically sih kalau saya sih patokannya biasanya fisiknya. Kalau saya lihat fisiknya sudah nggak bagus, kayak ada retak atau apalagi benjol,
botak gitu kan. Biasanya saya udah mulai ganti. Atau misalkan Oke. kalaupun kadang ada beberapa mobil yang saya jarang dipakai nih. Kita pakai kadang-kadang cuma weekend doang gitu kan. Bannya masih bagus, kayak tadi tante saya bilang masih ada rambut-rambutnya Rambut, gitu iya. kan. Tapi kok ini seminggu sekali sudah dipompa kempes. Nah biasanya tuh di pinggir-pinggirnya tuh udah mulai kaku tuh. Nah itu udah Oke. biasanya udah mulai diganti sih. Atau ada ini nggak kayak setiap berapa lama ganti gitu? Nggak Enggak juga sih, ya? kalau saya sih patokannya based on fisiknya. Kalau menurut saya Oke. fisiknya, karena saya ada juga mobil yang mungkin bahannya sekarang udah 2017 berapa tahun tuh, hampir 10 tahun ya. Kondisinya masih bagus Oh, gitu, karena emang kan mobilnya di garasi terus. Jadi fisiknya masih bagus, nggak ada masalah. Dan bannya kebetulan ban AT, jadi kan memang nggak dipakai ngebut. So far sih masih saya pakai gitu. Oke. Kalau Mas Fitra, Iya benar seperti yang dibilang. Pertama dari fisik dulu, fisik yang paling kelihatan retak-retak, ada benjol atau tapaknya udah makin menipis. Nanti kita juga, karena banyak orang bilang kalau ban belum botak ya masih bisa dipakai. Padahal sebenarnya di ban itu ada yang namanya tread wear indicator. Itu kalau sudah menyentuh itu, walaupun masih kelihatan ada alur, itu sebenarnya sudah harus diganti karena efektivitas untuk mengevakuasi air dari tengah ban itu sudah berkurang. Nah kemudian kalau kita jarang ngelihat fisik ban yang bisa kita rasakan, bener tadi dibilang kadang-kadang setir berat kalau misalnya dia kempes, kemudian ada getaran, itu juga salah satu indikator. Memang kalau misalnya setir bergetar, ada kemungkinan antara dia mungkin balancingnya kurang baik Ya. atau bannya yang habis tidak rata yang menimbulkan getaran. Sama biasanya ban yang sudah rusak itu lebih berisik dia. lebih Ya. berisik. Ya, jadi itu indikator-indikator awal yang sebaiknya kalau misalnya sekarang sudah banyak sekali kan seperti Dunlop Shop gitu, kita tinggal mampir sebentar untuk diperiksakan gitu ya. Periksakannya juga secara gratis kan di sana untuk melihat kondisinya. Karena memang ban itu kalau kita cuekin ya bisa berpotensi untuk resiko kecelakaannya itu jadi lebih tinggi gitu. Jadi ya itu fisik sama yang kita rasain itu pasti ada bedanya. Sama benar tadi yang Mas bilang, kok udah dipompa kempes lagi. Nah, tapi kalau udah dipompa kempes lagi, kadang-kadang mungkin belum tentu bannya itu sudah jelek, tapi mungkin ada bocor halus Bocor yang halus, iya. yang mungkin disebabkan mungkin paku kecil gitu. Tapi kalau nggak ada paku kecil tapi bannya bocor halus terus, wah ini udah mulai getas, kita harus ini nih, Iya. harus ganti. Berarti Mas Fitra masih bisa bedain ban berisik, ban balap yang berisik sama ban yang normal tapi udah mulai berisik tuh masih kupingnya masih. Ban balap malah nggak ada suaranya di kuping saya, ketutup sama Malah suara nggak ada mesin. suaranya. Ya. Kalau di saya malah ketutup sama peredam, Om. Apa? Ketutup sama peredam. Ketutup sama peredam. Oke. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta boleh ya? Mbak Siska dulu deh, lagi-lagi. Mitos atau fakta? Ban ada tanggal kadaluarsanya. Mitos. Mitos. Iya, Harusnya nggak ada. harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Gimana? Menurut Mas Fitra? Nggak kayak susu kemasan yang ada tanggal kadaluarsa. Kalau kita cek ban, dia ada tanggal pembuatannya, Tanggal tapi bukan pembuatan. tanggal kadaluarsanya. Mas Ardian sependapat? Iya sih, karena kan di ban nggak ada expired date ya. Ya. Nah, tapi ini juga sempat mengundang perdebatan bahwa ada sejumlah konsumen yang dia tidak mau karena bannya ini sudah berapa tahun kadaluarsanya gitu ya. Sebenarnya setelah saya tanya-tanya ke expert dari Dunlop bahwa selama ban itu disimpan dengan baik dan dijual oleh toko resmi ya, artinya toko resmi itu sudah pasti mereka akan menyimpan ban dengan baik dan tidak akan menjual ban yang sudah tidak layak. Jadi selama itu masih dijual di toko resmi itu adalah layak. Bahkan Dunlop di Jepang itu pernah mengetes ban terbaru yang baru keluar dari pabrik dengan ban tipe sama yang tertua yang ada di toko mereka, dibandingkan performanya, daya tahannya, kemudian kebisingannya itu sama, tidak ada bedanya. Jadi selama ban itu disimpan dengan baik dan selama ban itu masih lolos untuk dijual di Dunlop Shop misalnya gitu ya, kita nggak perlu khawatir sekali tentang tanggal produksi dari ban itu.
Berarti cara penyimpanannya juga berperan besar ya Mas Iya, ya? iya. Karena ban yang baru berusia 2 bulan, 3 bulan pun bisa langsung rusak kalau cara menyimpannya tidak benar. Benar. Oke, lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Tekanan terlalu tinggi atau rendah bisa bikin pecah atau bisa bikin lebih irit. Oke, kira-kira saya udah tahu jawabannya. Siapa yang mau jawab Sebenarnya duluan? kira-kira mana yang menyebabkan ban Pecah. itu lebih mudah pecah, tekanan terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kalau terlalu rendah, biasanya pecah ban itu karena tekanan terlalu rendah. Karena kan kalau dia bannya tekanan rendah, sidewall-nya kan akan ngempes ya Om. Iya. Kempes menekan Nah itu kan ya. dia nekan kan. Nah ini kalau misalnya sidewall-nya kena gesekan, nah itu kan suka bikin pecah. Ya, itu benar sekali. Jadi banyak orang berpikiran ban terlalu tinggi tekanannya itu membuat ban itu mudah pecah. Ban itu nggak seperti balon, dia tuh kuat sekali terhadap tekanan. Tapi yang tidak kuat dari ban adalah dinding ban kalau menyentuh aspal, karena dinding ban tidak pernah didesain untuk menyentuh aspal. Dia didesain untuk menahan profil ban pada saat menikung, tapi tidak untuk bergesekan dengan aspal. Nah, pada saat tekanan berkurang, benar seperti tadi dibilang bahwa dia akan ban itu akan berubah bentuk sehingga di saat load terlalu berat atau kita menikung itu dinding ban bisa bergesekan dengan aspal dan mengakibatkan terkikis dan akhirnya pecah Ban. meledak. Nah, kalau gitu tekanan terlalu tinggi nggak apa-apa dong. Nah, kalau tekanan terlalu tinggi, iya kita nggak usah takut ban itu meledak, tapi dia membuat tapak yang menapak ke jalan semakin Makin kecil, kecil ya. karena ban kan makin kembung Iya, kalau iya. makin cembung kalau misalnya di itu. Jadi pemakaian bahan bakar iya pasti lebih irit, tapi grip atau daya cengkeram ban akan berkurang. Jadi memang sebaiknya tekanan ban adalah sesuai dengan yang ada di spesifikasi mobilnya. Spesifikasi mobil masing-masing Iya. ya. Itu penting untuk diperhatikan berarti Iya. ya. Oke, mitos atau fakta yang terakhir deh. Ban itu perlu diistirahatkan saat perjalanan panjang, misalnya saat mudik, road trip. Gimana tuh, Mbak Siska? Kalau itu sih fakta ya. Fakta ya. Kalau menurut saya karena ban yang misalnya dia akan bekerja udah perjalanan jauh itu bisa juga aspal yang panas misalnya dia akan melewatin jalanan yang berbeda-beda memang perlu istirahat. Perlu diistirahatkan ya. Baik ban maupun mesin menurut saya tetap harus istirahat. Kayaknya pengalaman mudiknya agak banyak nih ya. Iya, sudah sampai Lombok nih nyetir. Oh, udah sendiri. sampai Lombok ya. Oke, Kak Mas Ardian gimana Mas? Ya sama kayak Tante Siska sih kebetulan tergantung ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya memang terlalu panas. Karena biasanya kan saya pakai TPMS. Biasanya kalau saya perjalanan dari Jakarta ke Jogja gitu kan. Rata-rata temperatur ban itu naik sekitar mungkin sekitar 4 sampai 8 derajat gitu kan. Kalau saya sih biasanya set di kalau misalnya suhunya itu udah di atas 65, biasanya saya udah mulai istirahat. Tapi sih sampai saat ini sih belum pernah nyentuh di angka itu sih. Gitu. Mungkin kalau terlalu panas bisa kali ya kalau misalnya kita perjalanan Sumatera gitu kan ke Pekanbaru yang mataharinya sejengkal dari leher gitu, dari kepala gitu mungkin masih ya. Tapi so far paling jauh kok udah road trip kemana? Paling jauhnya. Sejauh ini yang paling jauh Ujung Aceh, ujung Aceh ya. Jauh. KM 0. KM no, Ujung Aceh. Ya, Ujung Aceh. KM 0. Panjang perjalanannya Mas Fitra. Gimana Mas Fitra? Nah, ini juga menarik gitu kan. Apakah ban perlu diistirahatkan? Diistirahatkan. Diistirahatkan itu maksudnya diparkir ya, bukan diparkir Iya. terus bannya dilepas ditidurin gitu. Nah, saya udah sempat bertanya ke expert dari Dunlop dan ternyata ban mobil penumpang, maksudnya passenger car ya, itu tidak semanja yang kita pikir gitu. Mau dipakai non-stop 24 jam sekalipun itu nggak apa-apa. Selama tekanannya terjaga, kondisi bannya juga sesuai dengan peruntukan ban tersebut. Namun berbeda dengan ban mobil komersial seperti bus dan truk, yang itu secara resmi dianjurkan 4 jam sekali itu untuk diam dulu, mendinginkan suhu. Terus saya tanya kenapa bisa ada beda antara ban mobil komersial dengan mobil penumpang modern. Karena ban penumpang modern itu memiliki teknologi yang lebih tinggi dibandingkan ban komersial. Jadi dari adonan karetnya, dari serat bajanya, semua memang ban itu tidak
perlukan untuk beristirahat. Kalau misalnya setelah perjalanan lama tekanannya naik gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah mengadjust tekanannya supaya kembali lagi. Sebenarnya kalau kita nggak mau terlalu bingung dengan masalah tekanan yang naik turun, karena kan tekanan itu berbanding lurus dengan suhu ya. Tapi kalau kita ganti dengan anginnya nitrogen itu punya koefisien muai yang lebih kecil sehingga dia tidak terlalu sensitif ke suhu. Itu bisa menjaga tekanan ban tetap di posisi ideal. Jadi berdasarkan yang saya dapat dari expert ternyata tidak perlu mengistirahatkan ban. Aman aja. Aman aja. Aman aja. Oke, tadi udah ngobrol panjang kali lebar, seru banget obrolannya. Sekarang kayaknya ini yang paling berguna, bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton. Sebelum kita tutup, boleh nggak sih Mas Fitra, Mbak Siska, Mas Ardian kasih tipsnya soal perawatan mobil deh buat teman-teman kita yang lain? Ya, mobil itu gimana juga adalah barang yang kita pakai dan mobil sayangnya tidak bisa merawat dirinya sendiri, jadi harus kita rawat. Nah, jadi jangan sampai meninggalkan perawatan berkala, itu yang paling penting. Kalau misalnya mobilnya masih mobil baru, dia bisa ikutin perawatan berkala sesuai buku servis. Bahkan mobil lama pun juga itu sebenarnya ada panduan servisnya, itu dulu diikuti. Dan setiap kali perjalanan kita pastikan satu, kondisi fisik kita sehat dan kondisi mobil kita sehat. Mobil walaupun sudah dilakukan perawatan berkala, tapi tentu saja ada barang-barang habis pakai di mobil, termasuk misalnya kita sebut tadi air wiper, kemudian kampas rem, ada juga oli yang kadang-kadang suka menguap, itu juga kita cek, dan ban, karena ban itu bisa memang rusak secara alami karena udah lama dipakai, atau juga bisa rusak karena faktor eksternal, karena jalan, karena paku segala macam. Jadi selalu pastikan ban kita juga dalam kondisi yang baik, serta satu dari saya, ketika kita mau berjalan jauh, rencanakan perjalanan dan jangan jalan mepet waktu, supaya kita nggak perlu buru-buru di jalan, nggak perlu ngumpet-ngumpet di jalan, kita bisa sesuai dengan peraturan lalu lintas. Insya Allah kalau misalnya itu dilakukan semua, kita akan menjalani perjalanan yang lebih menyenangkan dan lebih aman. Lebih aman, safety-nya. Iya, mungkin saya bisa menambahkan dari Om Fitra, kalau dari saya selalu periksa sebelum perjalanan. Jadi baik untuk kelistrikan, terus untuk mesin-mesin, air, ban juga. Terkadang kita juga kan tidak tahu ya, misalnya tadi Om Ardian bilang kalau kempes sedikit-sedikit itu bisa juga dari pentilnya, kita harus harus periksa hal juga. Sepele, tapi hal sepele, penting betul. sekali ya. Betul, bahkan terkadang tutup pentil itu kan suka hilang ya. Entah Bener. kenapa bisa hilang tiba-tiba nggak ada aja gitu. Itu juga harus diperiksa juga. Terus juga kalau misalnya kita habis melewatin jalanan yang terutama berkerikil atau berbatu atau apa, kayak saya kan kerja di proyek ya, itu terkadang ada nyelip-nyelip yang di antara batunya kecil-kecil ya, di alurnya itu juga harus diperiksa. Seperti itu juga. Terus untuk kalau misalnya kempes segala macam juga segera di pompa aja yang bagus, yang baik. Lanjut mungkin Baik, Mas Ardian terakhir nih. Saya nambahin aja ya. Nambahin aja. Kadang-kadang kita modifikasi mobil itu yang kita pikirin adalah gimana caranya mobil kenceng. Tapi kurang dipikirkan masalah safety, terutama di ban sama rem. Ya mungkin sebisa mungkin sih diperhatikan aja sih remnya, terutama kampasnya. Ya. Jangan asal murah terus dapat KW gitu kan kampas remnya ya Om. Terus yang kedua, yang sering kita bahas juga di medsos kita itu penggunaan TPMS. Karena mobil zaman sekarang itu kan udah lumayan canggih ya suspensinya. Terkadang ban kempes itu kita nggak terasa, karena beberapa kali kejadian di member Innova Community, dia lagi jalan, dia udah ngecek bannya, ternyata di perjalanan tiba-tiba bannya kempes. Cuma karena dia pakai TPMS, dia ada warning kan kalau misalkan tekanan bannya di bawah 30 PSI misalkan, dia akan ada warning. Jadi dia bisa minggir ngecek bannya. Jadi kalau misalkan mobil kita gak ada TPMS-nya, ya bisa beli lah gitu kan. Sekarang udah murah ya Om ya TPMS. Gitu. Dan ini juga berlaku untuk semua merek ban ya, bukan hanya untuk Dunlop gitu ya. Betul. Jadi perawatan ini berlaku universal.
Ada lagi Nah, tips and trick Tasa yang ini mau kan ditambahkan? juga konten kreator otomotif dan pembalap juga lagi ya. Karena kalau dari Tasa gimana? Kalau dari aku kan aku nontonnya kontennya Mas Fitra terus. Ya, bisa Jadi aja. ikut Mas Fitra aja. Oke, berarti itu semoga berguna, bermanfaat ya apa yang kita obrolin hari ini untuk teman-teman. Sekian podcast Dunlop hari ini. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Fitra, Mbak Siska, Sama-sama, Mas terima kasih. Ardian. Udah meluangkan waktunya. Jangan lupa teman-teman stay tune terus di podcastnya Dunlop. Jangan lupa di like, komen, di Subscribe. share, di subscribe juga. Terima kasih Drive Mate. Bye-bye. Bye. Bye bye.